bikin lawan ketar-ketir. Janji super agresif Justin Hubner yang akan mengguncang jelang timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Justin Hubner memberikan janji yang bikin seluruh timnas Indonesia siap tempur. Menjelang laga melawan Cina dan Jepang, pernyataan ini membuat lawan semakin khawatir. Apa yang sebenarnya dia katakan hingga membuat timnas Indonesia semakin bersemangat? Simak detail lengkapnya di sini. Bukan kabar biasa, ini luar biasa bahagia. Pemain ini kembali ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Sebuah kejutan datang dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi memanggil pemain yang pertama kali debut di era Jackson, F. Thiago, untuk bergabung kembali. Apa rahasia di balik keputusan mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Pak Ketum Erick Thohir bongkar rahasia pemilihan 32 pemain timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Erick Thohir akhirnya buka suara tentang keputusan mengejutkan Patrick Kluivert dalam memilih 32 pemain timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pilihan tersebut? Temukan semua fakta menarik yang akan mengubah pandanganmu tentang masa depan timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Bikin bangga, Ragnar Oratmangoen ungkap mengapa dia tak dapat gabung timnas Indonesia. Ini jawaban mengejutkannya. Ragnar Oratmangoen akhirnya menjawab teka-teki soal ketidakhadirannya di pertandingan timnas Indonesia. Alasan yang dia ungkapkan ternyata jauh dari yang diduga oleh banyak orang. Baca kisah lengkapnya yang bikin publik tercengang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Bikin lawan ketar-ketir. Janji super agresif Justin Hubner yang akan mengguncang jelang timnas Indonesia lawan Cina dan Jepang. Justin Hubner memberikan janji yang bikin seluruh timnas Indonesia siap tempur. Menjelang laga melawan Cina dan Jepang, pernyataan ini membuat lawan semakin khawatir. Apa yang sebenarnya dia katakan hingga membuat timnas Indonesia semakin bersemangat? Simak detail lengkapnya di sini. Bek timnas Indonesia Justin Hubner berjanji bakal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert telah mengumumkan sebanyak 32 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia. Sebanyak 32 pemain ini dipanggil untuk persiapan menghadapi 2 laga sisa putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Cina dalam laga ke-9 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu mereka tandang dalam laga terakhir putaran ketiga melawan Jepang di Suita pada 10 Juni 2025. Pertandingan melawan Cina dan Jepang ini menjadi laga penting untuk timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, saat ini skuad Garuda berada di posisi keempat klasemen Liga 1 dengan mengemas 9 poin. Dengan poin ini, tim asuhan Patrick Kluivert sebenarnya masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung. Ini karena untuk posisi kedua saat ini dihuni Australia dengan 13 poin. Dengan sisa 2 pertandingan apabila timnas Indonesia bisa meraih 2 kemenangan beruntun dan sebaliknya Australia kalah, Justin Hubner dan kawan-kawan bisa saja lolos otomatis apabila finish di posisi runner-up. Ini karena tim yang finish di posisi runner-up bakal menemani Jepang tampil di putaran final Piala Dunia 2026 yang telah lolos lebih dulu. Namun syarat lainnya timnas Indonesia juga harus berharap dengan Arab Saudi bisa terpeleset dalam 2 laga terakhir.
Mereka saat ini menempati posisi ketiga dengan mengeem 10 poin, sehingga tim Merah Putih masih memiliki peluang apabila meraih 2 kemenangan langsung. Walaupun tak bisa lolos otomatis, peluang skuad Garuda belum tertutup karena tim yang finish di posisi ketiga dan keempat bakal melaju ke putaran keempat. Oleh karena itu, finish di posisi 3 dan keempat lebih realistis buat timnas Indonesia apabila ingin menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Pasalnya, mereka bisa berjuang kembali di putaran keempat untuk mengunci tiket tampil di Piala Dunia 2026 nantinya. Untuk bisa mewujudkan itu, timnas Indonesia pun akan segera mempersiapkan diri dengan maksimal. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali pada 26 Mei mendatang. PSSI pun telah mengumumkan 32 pemain yang dipanggil untuk persiapan menghadapi Cina dan Jepang itu. Salah satunya yakni Justin Hubner yang mendapat panggilan ke skuad Garuda jelang 2 laga penting tersebut. Pemain Wolverhampton Wanderers tersebut mengaku selalu senang mendapat panggilan ke timnas Indonesia. Pemain berusia 21 tahun tersebut pun berjanji dengan pemanggilan ini, ia akan berjuang untuk tim Merah Putih. Pemain yang sering disebut preman timnas Indonesia itu mengaku siap tampil habis-habisan dalam laga melawan Cina dan Jepang, dengan harapan bisa membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Justin Hubner berjanji akan melakukan semuanya untuk mewujudkan itu. Senang bisa dipanggil ke tim nasional, kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Justin Hubner sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya. Sekedar informasi, Justin Hubner sendiri menjadi salah satu pemain andalan tim Merah Putih. Ia mencatat telah tampil sebanyak 13 caps bersama timnas Indonesia sejak memulai debut tim senior di Piala Asia 2023 yang bergulir pada 5 Januari 2024 lalu. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all. Bukan kabar biasa, ini luar biasa bahagia. Pemain ini kembali ke timnas Indonesia di era Patrick Kluivert. Sebuah kejutan datang dari timnas Indonesia. Patrick Kluivert resmi memanggil pemain yang pertama kali debut di era Jackson, F. Thiago, untuk bergabung kembali. Apa rahasia di balik keputusan mengejutkan ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Dua si anak hilang kembali ke timnas Indonesia untuk persiapan melawan Cina dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert memasukkan dua sosok tersebut dalam 32 pemain ia panggil untuk membela skuad Garuda. Timnas Indonesia akan melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia menghadapi Jepang di Suita City Football Stadium, Riva, 10 Juni 2025. Berikut dua si anak hilang yang kembali untuk melawan Cina dan Jepang. 1. Asnawi Mangkualam Backport FC itu kembali dipanggil ke timnas Indonesia. Asnawi terakhir kali memperkuat timnas Indonesia saat melawan Filipina di ASEAN Cup 2025 pada 21 Desember 2024. Ia sudah melewatkan 4 pertandingan terakhir timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Asnawi melewatkan laga melawan Jepang dalam kurung 15 November 2024, Arab Saudi dalam kurung 19 November 2024, Australia dalam kurung 20 Maret 2025, dan Bahrain dalam kurung 25 Maret 2025. 2. Stefano Lillipali lebih lama lagi terakhir membela timnas Indonesia dibanding Asnawi. Terakhir kali Stefano Lillipali berseragam timnas Indonesia ialah pada 8 September 2023 melawan Turkmenistan pada laga persahabatan. Saat itu timnas Indonesia menang dengan skor 2-0. Stefano Lillipali menyumbang 1 assist. Pemain 35 tahun ini menjadi sosok paling berumur dari daftar 32 pemain yang dipanggil. Menurut Transfermarkt, ia debut di timnas Indonesia di bawah pelatih Jadson F. Tiago. 3. Yance Sayuri terakhir kali pemain 27 tahun itu membela timnas Indonesia pada 28 Maret 2023 dalam leg kedua melawan Burundi di laga persahabatan. Setelah itu ia masuk di jajaran bangku cadangan saat timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina. 4. Yakob Sayuri terakhir kali membela timnas Indonesia pada November 2024. Ia bermain saat timnas Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi pada 15 dan 19 November 2024 di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut daftar 32 pemain timnas Indonesia: kiper Hernando Ari, Maarten Paes, Reza Arya, Emil Auderonado, Arga Winata, belakang Justin Hubner, Mas Hilgers J, Idzas Jordi, Ahmad Rizky Ridho, tengah Tom Haye, Ricky Kambuaya, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Joy Pelupes, Shinatan Chu Aon, sayap kanan Kevin Dix, Yakob Sayuri Sandi, Wals Liano Regenders, Asnawi Mangkualam, sayap kiri Yance Sayuri, China Patinama, Calvin Verdon Pratama, Arhan Dean, James depan Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, Stefano Lillipali, Olero Menyi, Rafael Struik, Egi Maulana Fikri. Kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Pak Ketum Erick Thohir bongkar rahasia pemilihan 32 pemain timnas Indonesia oleh Patrick Kluivert. Erick Thohir akhirnya buka suara tentang keputusan mengejutkan Patrick Kluivert dalam memilih 32 pemain timnas Indonesia. Apa alasan dibalik pilihan tersebut? Temukan semua fakta menarik yang akan mengubah pandanganmu tentang masa depan timnas Indonesia. Simak ulasan lengkapnya sekarang. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan Juni mendatang. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina terlebih dahulu. Duel tersebut rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta 5 Juni 2025. Skuad Garuda kemudian menantang Jepang pada laga terakhir. Duel ini bakal terlaksana di kandang Jepang pada 10 Juni 2025. Timnas Indonesia wajib mendulang poin sebanyak mungkin untuk bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Rafael Struik DKK sementara menempati peringkat keempat Grup C dengan raihan 9 poin. Timnas Indonesia harus mempertahankan posisi tersebut jika ingin lolos ke putaran keempat. Bila turun klasemen, tim merah putih dipastikan tersingkir. Seperti yang diketahui, 2 tim dengan peringkat teratas bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. 2 tim yang finish di peringkat ketiga dan keempat bisa melaju ke putaran keempat.
Sedangkan dua tim terbawah dipastikan angkat koper. Timnas Indonesia kini berjarak 3 poin dari Bahrain dan Cina yang menempati posisi kelima dan keenam. Sementara itu, Patrick Kluivert memutuskan untuk memanggil 32 pemain guna persiapan menyambut laga melawan Cina dan Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menggelar pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali mulai 26 Mei 2025. Dengan tegas, Erik mengingatkan untuk tak menyepelekan laga ini. Ia tegaskan belajar dari kasus kekalahan sebelumnya. Dia juga mengingatkan skuad Garuda agar tidak terlena dengan rasa percaya diri yang berlebihan. Terlebih juga, pesan ini ibarat doa tidak mengulangi kekalahan menyakitkan dari Australia waktu lalu. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, peluang itu tetap terbuka. Tapi jangan remehkan lawan, apalagi Jepang, karena kami bermain tandang, ujarnya dikutip dari FIFA.co.id Senin dalam kurung 19 Mei 2025. Kami harus tetap optimis. Lolos ke Piala Dunia itu tidak mudah, tapi dalam sepak bola semua bisa terjadi. Sepak bola itu 50-50, tegasnya. Bikin bangga, Ragnar Oratmangoen ungkap mengapa dia tak dapat gabung Timnas Indonesia. Ini jawaban mengejutkannya. Ragnar Oratmangoen akhirnya menjawab teka-teki soal ketidakhadirannya di pertandingan Timnas Indonesia. Alasan yang dia ungkapkan ternyata jauh dari yang diduga oleh banyak orang. Baca kisah lengkapnya yang bikin publik tercengang. Patrick Kluivert memanggil sebanyak 32 pemain untuk persiapan menyambut dua laga terakhir putaran ketiga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia nantinya akan melawan Cina dan Jepang. Skuad Garuda bakal menjamu Cina pada 5 Juni 2025. Duel ini rencananya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK, Jakarta. Timnas Indonesia lalu menghadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Duel tersebut nantinya terlaksana di Stadion Saitama, Jepang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan dalam kurung TC di Bali mulai tanggal 26 Mei 2025. Sebanyak 32 pemain dipastikan ikut serta. Nama-nama langganan seperti Rafael Struijk, Calvin Verdonk, hingga Marcelino Ferdinand dipastikan ambil bagian. Kejutan datang dengan kembali hadirnya Asnawi Mangkualam. Sebagai informasi, Asnawi tak mendapat panggilan Timnas Indonesia pada FIFA Matchday bulan Maret lalu. Sementara itu, beberapa pemain langganan lain juga ada yang tak bisa bergabung. Salah satunya adalah Ragnar Oratmangoen. Ragnar tak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena cedera. Pemain berusia 27 tahun itu kemudian tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya. Ragnar mengaku dirinya selalu ingin memperkuat Timnas Indonesia. Lebih lanjut, Ragnar memberikan doa kepada Timnas Indonesia agar mendapat hasil terbaik melawan Cina dan Jepang. Untuk para fans, akibat cedera saya tidak akan bisa bergabung dengan tim untuk dua pertandingan terakhir babak ini. Tidak ada tempat yang lebih saya sukai daripada di luar sana di lapangan melakukan segalanya musim panas ini agar 100% fit di awal musim baru. Untuk saat ini semoga beruntung dan tetap percaya, kata Ragnar. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life.
They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path.